Komandan TNI Angkatan Laut tua, bagaimana program walaupun dalam situasi kondisi Covid ya, sejauh mana program-program dari TNI Angkatan Laut yang dibuat di kedua daerah ini hingga saat ini. Terima kasih. Saya di dalam masa Covid ini, saya membuat Kampung Bahari Nusantara. Kampung Bahari Nusantara dengan tujuan adalah bagaimana di masa Covid ini masih tetap 5 item harus kualitasnya terjaga. 2 kampung ini akan saya jadikan percontohan. Yang di Kota Tual adalah Desa Ohoe Tahid, yang di kabupaten yang saya pilih adalah Desa Dian Darat. Nah, jadi 5 item yang harus saya pertahankan di 2 desa ini adalah, yang pertama adalah ekonomi. Di situ saya akan memaksimalkan dan berusaha menjembatani 2 kampung ini untuk tetap bisa memiliki ekonomi yang bagus di masa Covid ini. Saya akan membantu dan menjembatani apapun yang masih dibutuhkan oleh desa itu. Yang kedua adalah masalah edukasi. Karena apa? Bukan berarti di masa Covid ini kita terhenti. Apalagi ini adalah daring jarak jauh. Nah, jadi di sini saya akan memaksimalkan untuk internetnya. Saya akan membantu untuk penguasaan komputernya. Karena apa? Masyarakat di sini saya lihat banyak yang memiliki kemampuan luar biasa, tetapi mereka harus terpaksa menerima pekerjaan yang biasa-biasa saja karena di penguasaan komputer tidak ada. Jadi masyarakat yang masih SMP dengan SMA ini sudah saya siapkan untuk 10 laptop untuk mengajari mereka komputer, sehingga mereka akan maksimal untuk bisa begitu mereka sudah siap pakai, mereka akan bisa memiliki pekerjaan yang jauh lebih bagus. Itu dari sisi edukasinya. Nah, yang ketiga dari sisi pariwisata, kita adalah daerah yang memiliki laut yang sangat indah. Jadi semua laut bagaimanapun juga sisi pariwisata harus saya maksimalkan. Contohnya Dian Darat sekarang sudah memiliki wisata mangrove yang sudah menjadi pilihan alternatif selain dari pasir panjang. Kalau di Dian Darat ini lebih banyak ibu-ibu dan lain sebagainya karena teduh tapi matahari tetap ada. Dan keindahan, kenyamanan dibikin oleh masyarakat di situ begitu luar biasa. Yang berikutnya adalah kita ke masalah keamanan. Jadi kalau kita pariwisata tidak diikuti oleh keamanan desa, nah itu yang orang akan datang tidak akan merasa aman dan nyaman. Seindah apapun tempat itu yang kita bikin, orang pasti hanya sekali dan dia akan bercerita bahwa itu tidak enak, tidak asik, tidak aman, tidak nyaman. Makanya di keamanan desa saya maksimalkan. Jadi keamanan desa ini harus nantinya dipilih oleh orang-orang tua yang ada di sana. Siapakah yang pantas menjadi keamanan desa? Yang memiliki jiwa yang bijaksana, yang luar biasa dan lain sebagainya. Baru dari situ kita berikan pemahaman-pemahaman bagaimana menjadi keamanan desa yang humanis, bukan keamanan desa yang disesali nantinya gitu. Jadi tapi seragam-seragamnya juga kita siapkan untuk itu. Sudah berapa lama nih program ini? Program ini baru saya mulai untuk laksanakan tahun ini. Karena dari 2 desa ini, begitu ada desa yang mau lagi, nanti akan saya langsung ini. Tetapi untuk pembukaannya saya sudah bikin gapura megah yang disesuaikan dengan adat istiadat sini dan disesuaikan dengan TNI. Jadi di situ gapuranya sudah 2 desa ini tidak perlu membuat gapur lagi, sudah dari saya dana untuk gapuranya. Ini awal dari program ini. Betul. 2 desa ini mewakili untuk itu. Nanti ada kriteria-kriteria tertentu selain pariwisata tadi. Jadi 2 desa itu. Kriterianya adalah yang pertama, bagi saya tidak memilih kriteria lainnya ya, karena semua itu nanti akan bisa kita berikan wawasan dan bisa kita berikan ini. Yang penting mereka mau saja. Saya sudah langsung bikin. Seperti apa respon masyarakat kedua desa? Masyarakat kedua desa sangat luar biasa responnya. Karena apa? Setelah ini nanti 2 desa ini akan mendapat hadiah khusus dari TNI Angkatan Laut melalui saya, yaitu tempat ibadah mereka akan kita rehab. Dengan menyesuaikan anggaran yang ada. Sekolah mereka baik itu gereja maupun masjid yang ada di sana akan kita rehab.
Yang berikutnya, kamar mandi umum akan kita bangunkan dua-dua, yaitu di desa sana 2, di desa Diandara 2, di desa ini 2. Kemudian juga di sana juga akan kita laksanakan untuk pengobatan kesehatan gratis seluruhnya, dan kita akan ikuti betul. Kita setelah mereka nanti punya penyakit yang bagaimana akan kita jembatani untuk pengobatan lebih maksimal. Karena kita tidak mau 2 desa Kampung Bahari Nusantara ini ada yang sakit tapi tidak tertangani dengan baik. Dari Angkatan Laut lah nantinya yang akan memaksimalkan untuk kesehatan mereka. Jadi ada 6 item nanti di dalam Kampung Bahari Nusantara itu, yaitu dari sisi ekonomi, edukasi, pariwisata, pertahanan, udah gitu terus nanti yang 2 lagi itu sebentar ya, saya lihat. Jadi yang kelima itu adalah kesehatan. Jadi kesehatan di sana, selain puskesmas di sana akan kita ajak bekerja sama dan memaksimalkan saling mendukung, kita juga akan melaksanakan pelatihan-pelatihan melalui di rumah pintar itu terhadap masyarakat-masyarakat, terutama anak-anak remajanya. Karena nanti mereka yang masih memiliki pemikiran yang masih tajam, memiliki fisik yang masih bagus, dan mereka yang akan nanti menjaga orang-orang tua mereka dari sisi kesehatan dengan pemahaman kesehatan-kesehatan yang dilaksanakan oleh mereka. Jadi itu Kampung Bahari Nusantara ada 5 item yang akan kita laksanakan, yaitu yang pertama adalah edukasi, yang kedua ekonomi, yang ketiga kesehatan, yang keempat pariwisata, yang kelima pertahanan. Karena apa? Pertahanan inilah yang siapa tahu jika pertahanan desa ini bisa maksimal, Bali mungkin akan bisa menjadi terimbangi dan menjadi contoh. Bali memiliki pecalang, kami juga di sini nanti akan meminta apa bahasa adatnya mereka, sehingga keamanan dari desa ini biar sama dengan di Bali. Jadi keamanan yang benar-benar dikagumi dan diinginkan oleh semua orang. Oke, Pak, dan terakhir mungkin harapan himbauan kepada kedua masyarakat di kedua desa Ohoi tersebut, dan juga mungkin Ohoi atau desa-desa lain, karena setelah itu mungkin juga dan TNI Angkatan Laut akan memilih desa-desa lain juga. Betul sekali. Dengan 2 percontohan ini, saya akan tetap untuk bersama personil Lanal akan tetap untuk memaksimalkan 2 desa ini menjadi yang lebih baik, dan saya harapkan banyak desa yang menginginkan untuk menjadi Kampung Bahari Nusantara, karena 5 sisi itu akan menjadi sesuatu yang akan saya perjuangkan baik ke pemerintah daerah, ke kabupaten maupun kota, atau ke provinsi, bahkan ke tingkat nasional. Nanti kita akan perjuangkan bahwa ada masyarakat-masyarakat yang berkeinginan untuk maju di di Kota Tual maupun di Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga dari sana akan lebih mengutamakan wilayah timur. Tapi kita harus memiliki program konsep yang memang bisa kita pertanggungjawabkan juga. Nah, jika tidak memulai dari sekarang, kapan lagi? Karena tidak ada kata terlambat, generasi kita akan semakin lahir berikutnya, tapi kita harus bisa memberikan harapan kepada mereka untuk bisa memiliki nilai jual atau kualitas. Terima kasih.